Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah video untuk mata kuliah Perancangan Kota. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kami sendiri berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Amiratul Husna, Paskalis Bagus, Yosiri Mariana, Vincentius Teddy, Tasya Anissa, dan Monica Stella. Selanjutnya, kelompok kami akan memaparkan pembahasan tentang perancangan kota, khususnya elemen bentuk dan masa bangunan, yang kemudian akan kami kaitkan dengan 7 unsur perancangan kota. Perancangan kota sendiri mencakup perencanaan ruang-ruang antar bangunan serta ruang-ruang yang diciptakan untuk masyarakat. Nah, studi kasus yang kami ambil berada di ruas Jalan Patimura, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota. Dan dapat dikatakan, latar belakang kami mengambil kawasan ini adalah karena lokasi ini merupakan kawasan yang menjadi salah satu pusat dari kota Pontianak sendiri. Karena pada lokasi ini terdapat bangunan peribadatan terbesar di Kalimantan Barat, yaitu Gereja Katedral Santo Yosep, pusat perbelanjaan oleh-oleh Kalimantan Barat, dan salah satu mal terbesar di Pontianak. Untuk fungsi lokasi kajian, kami mengacu pada Perda nomor 2 tahun 2013. Tujuan penelitian kami sendiri adalah memberikan gambaran dan unsur-unsur kota yang menjadikan kota tersebut mempunyai identitas dan mempunyai ruang-ruang yang berkesan bagi penghuni maupun bagi pendatang. Pengumpulan data kami lakukan melalui hasil observasi, kajian literatur, website pemerintahan maupun website lainnya yang mampu menunjukkan secara visual dan historis dari perkembangan kota. Untuk analisis dilakukan dengan melihat kondisi existing sebuah kawasan studi yang didasari pada ketujuh aspek responsiveness yang kemudian disajikan melalui gambar, hasil kuesioner, dan stat lokasi. Nah, penasaran kan bagaimana hasil analisis bangunan di lokasi studi? Apakah berjalan sesuai dengan fungsinya? Dan seberapa besar dampaknya bagi kawasan tersebut? Langsung saja ya kita masuk ke dalam penjelasan ketujuh unsur tersebut. Unsur pertama yang akan kita bahas adalah unsur permeabilitas yang telah dikerjakan oleh Yosiri Mariana. Permeabilitas merupakan elemen pertama dalam perancangan kota, di mana menggambarkan sejauh mana bentuk kota mengizinkan pergerakan orang atau kendaraan ke arah yang berbeda. Istilah ini sering digunakan secara bergantian, meskipun definisi yang dibedakan juga ada. Permeabilitas umumnya dianggap sebagai atribut positif dari desain perkotaan karena memungkinkan kemudahan pergerakan dan menghindari lingkungan yang terputus. Terdapat 3 komponen permeabilitas yang akan dibahas. Di antaranya yang pertama permeabilitas publik dan pribadi, yang kedua permeabilitas dan ruang publik, dan yang ketiga adalah pengaturan blok. Setelah kami melakukan survei pada lokasi kajian, maka didapatlah untuk komponen pertama, pada tiap bangunan kami klasifikasikan menjadi 2 zona, yaitu zona publik dan zona pribadi. Untuk zona publik terdiri dari Mall Matahari, PSP, Gor Perbasi, Kaisar, Sekolah Santo Yosep, dan Ruko Perdagangan. Dan untuk zona privat terdiri dari Gereja Siloam dan Gereja Katedral. Kedua, untuk komponen permeabilitas dan ruang publik, didapatlah banyak akses jalan menuju ke lokasi kajian. Yang pertama dari arah utara, terdapat Jalan Zainuddin, kemudian dari arah barat, terdapat Jalan Jenderal Urip dan Jalan R.A. Kartini. Yang ketiga dari arah timur, terdapat Jalan Jenderal Sudirman, Nusa Indah Baru, Nusa Indah 1, Nusa Indah 2, Nusa Indah 3, Jalan I.R. Juanda, dan Jalan Sisi Mangaraja. Dan yang terakhir dari arah selatan, yaitu terdapat satu jalan, yaitu Jalan Patimura. Di lokasi kajian sendiri terdapat jalan dengan satu arah dan jalan 2 arah, yaitu jalan 2 arah terdapatnya sedikitnya 6 jalan, dan untuk jalan 1 arah terdapat sedikitnya 6 jalan juga. Dan yang terakhir, bentuk blok pada lokasi kajian mengikuti pola grid dengan jalan masuk menuju lokasi yang sangat banyak atau terdapat dari segala sisi. Hal ini mendatangkan keuntungan karena memberikan banyak pilihan rute, namun tetap memiliki kekurangan, yaitu dari segi keamanan dan resiko kecelakaan yang besar. Terkadang juga pintu keluar masuk beberapa bangunan menghambat pergerakan kendaraan dan menimbulkan kecelakaan. Di dalam blok lokasi kajian juga terdapat fungsi bangunan, diantaranya fungsi perdagangan dan jasa, fungsi peribadatan, fungsi pendidikan, dan fungsi olahraga. Sehingga rute-rute tersebut sangat dimanfaatkan dengan maksimal mengingat fungsi bangunan yang sangat banyak.
Setelah mengetahui kondisi existing, kami melakukan analisis melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara, didapat beberapa keunggulan dan kelemahan permeabilitas pada lokasi kajian. Yang pertama, responden setuju bahwa akses menuju bangunan pada lokasi kajian cukup mudah karena terdapat banyak arah jalan. Kemudian, menurut responden, bangunan yang menghambat sirkulasi jalan adalah Mall Matahari karena di sekitarnya terdapat banyak parkir liar, PKL, aksesnya membingungkan dan sering terjadi kemacetan. Selanjutnya, menurut responden, tiap bangunan pada lokasi kajian sangat minim ketersediaan lahan parkir, sehingga memicu kemacetan karena banyak yang parkir di badan jalan. Namun, tidak untuk semua bangunan. Ada beberapa bangunan yang sangat perlu penambahan lahan parkir, yaitu Mall Matahari, Sekolah Santo Yosep, dan Gereja Katedral. Nah, setelah melihat hasil survei, wawancara dan analisis, konsep yang ditawarkan oleh permeabilitas adalah harus adanya ketersediaan lahan parkir, terutama untuk bangunan-bangunan besar yang banyak diminati pengunjung. Yang kedua, harus tersedianya rambu-rambu di setiap badan jalan. Dan yang terakhir, harus ada penertiban PKL-PKL yang berjualan di badan jalan, supaya kawasan ini dapat menjadi ikon dan dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Yang kedua adalah unsur keragaman yang telah dikerjakan oleh Paskalis Bagus. Aspek keragaman sendiri adalah aspek yang secara khusus membahas tentang keberagaman jenis bangunan yang ada berdasarkan fungsi dari bangunan tersebut. Di aspek ini secara khusus juga menjelaskan tentang keterkaitan hubungan antar bangunan tersebut berdasarkan fungsinya. Di lokasi perencanaan terdapat 8 objek yang menjadi pengamatan kami. Dari ke-8 objek ini tentunya memiliki berbagai ciri khas masing-masing seperti ornamen-ornamen dan fungsi dari objek tersebut di sekitar kawasan yang akan direncanakan. Pada lokasi studi, kami menemukan kurang lebih terdapat sekitar 8 fungsi bangunan, di antaranya fungsi perdagangan, fungsi peribadatan, fungsi olahraga, dan fungsi pendidikan. Selanjutnya, hasil analisis dari aspek keberagaman adalah untuk melihat seberapa besar keterkaitan antar objek pada lokasi studi. Metode yang digunakan untuk menganalisis keberagaman yang ada di lokasi studi ialah dengan melakukan survei melalui kuesioner. Dari hasil kuesioner, kami mendapatkan bahwa objek yang memiliki fungsi peribadatan cukup erat kaitannya dengan objek yang memiliki fungsi pendidikan, serta objek yang memiliki fungsi pelayanan dan jasa memiliki hubungan yang erat juga. Analisis dan wawancara, konsep aspek keberagaman ialah mengacu pada Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Ekonomi Kota 1. Yaitu dengan cara meningkatkan sinergi di antara objek-objek tersebut dalam rangka mendukung lokasi studi menjadi kawasan strategis ekonomi yang maju di kota Pontianak. Selanjutnya, untuk unsur ketiga yang akan kita bahas adalah unsur kekuatan yang telah dikerjakan oleh Vincencio Stedi. Kekuatan sendiri dapat diartikan sebagai daya tarik atau dengan kata lain sebuah hal yang mencolok dibandingkan hal-hal lainnya, sehingga membuat orang lain memiliki suatu perhatian khusus terhadap hal tersebut dan cenderung sebagai sebuah penafsiran makna dari tempat tersebut. Hasil observasi menunjukkan bahwa pada lokasi kajian terdapat 4 bangunan penting yang tergolong ke dalam aspek kekuatan, antara lain Gereja Katedral Santo Yosep, Mall Matahari, Kaisar, dan Gor Perbasi. Dari keempat aspek yang dijadikan pilihan, bangunan yang memiliki elemen kekuatan dengan nilai paling tinggi pun diurutkan. Yang pertama ada Gereja Katedral Santo Yosep, yang kedua ada Mall Matahari, yang ketiga ada Kaisar, dan yang keempat ada bangunan Gor Perbasi. Demikian penjelasan dari aspek kekuatan. Selanjutnya adalah aspek kejelasan yang masih dijelaskan oleh Vincencio Stedi. Salah satu aspek kekuatan yang dapat menjadi suatu kota adalah citra kota, yang merupakan suatu gambaran khas dan melekat pada kota yang dapat menciptakan representasi kota bagi penduduk maupun pengunjung. Dalam bukunya yang berjudul Image of the City oleh Kevin Lynch, mengungkapkan ada 5 elemen pembentuk image kota secara fisik, yaitu yang pertama path atau jalur, yang kedua edge atau tepian, yang ketiga district atau kawasan, yang keempat nodes atau simpul, dan yang terakhir landmark atau penanda. Pada aspek kejelasan, kami menarik beberapa poin penting pada kelima elemen pembentuk citra kota yang dikemukakan oleh Kevin Lynch. Kemudian kami masukkan ke dalam kuesioner yang akan dijawab oleh para responden. Hal-hal yang diantara lain kami tanyakan adalah mengenai jalur sekitar yang sering dilalui oleh masyarakat.
bangunan yang membuat masyarakat betah berlama-lama di sana, tingkat kepadatan kawasan, dan jalur pedestrian yang cukup memadai bagi pejalan kaki. Hasil observasi lapangan yang mengacu pada hal-hal yang kami kelompokkan sebagai pertanyaan pada kuesioner menunjukkan bahwa yang pertama, jalur yang sering dilalui. Menurut para responden, ada 5 bangunan yang jalur sekitaran bangunan tersebut sering dilalui masyarakat. Bangunan tersebut antara lain Mall Matahari, Katedral, Kaisar, PSP, dan ruko-ruko. Bangunan yang memiliki poin yang paling banyak dipilih oleh responden adalah Mall Matahari dan yang paling sedikit dipilih oleh responden adalah ruko-ruko. Yang kedua, bangunan yang membuat masyarakat betah berlama-lama di sana. Menurut para responden, ada 4 bangunan yang membuat masyarakat betah menghabiskan waktu berlama-lama di sana. Bangunan tersebut antara lain Katedral Santo Yosef, Mall Matahari, Kaisar, dan ruko-ruko. Bangunan yang memiliki poin yang paling banyak dipilih oleh responden adalah Mall Matahari, dan yang paling sedikit dipilih oleh para responden adalah ruko-ruko. Yang ketiga adalah tingkat kepadatan kawasan. Menurut para responden, ada 6 bangunan yang memiliki tingkat kepadatan kawasan cenderung tinggi. Adapun bangunan tersebut antara lain Gereja Katedral Santo Yosef, Mall Matahari, Kaisar, PSP, ruko-ruko, dan Sekolah Karya Yosef. Dari ke-6 bangunan tersebut, bangunan yang memiliki poin paling banyak dipilih oleh responden adalah Mall Matahari, dan yang paling sedikit dipilih oleh para responden adalah ruko-ruko, Gereja Katedral, dan Sekolah Karya Yosef. Dan yang terakhir adalah jalur pedestrian yang cukup memadai bagi pejalan kaki. Menurut para responden, ada 7 bangunan yang memiliki jalur pedestrian yang cukup memadai bagi pejalan kaki. Adapun jalur sekitaran bangunan tersebut antara lain adalah bangunan Katedral Santo Yosef, Mall Matahari, Kaisar, PSP, ruko-ruko, Gor Perbasi, dan Sekolah Karya Yosef. Dari ke-7 bangunan tersebut, bangunan yang memiliki poin paling banyak dipilih oleh responden adalah Katedral Santo Yosef, dan yang paling sedikit dipilih oleh para responden adalah Gor Perbasi. Unsur selanjutnya yang akan dibahas adalah unsur kesesuaian visual yang telah dikerjakan oleh Monica Stella. Banyaknya bangunan dalam suatu kawasan membentuk suatu kesan kawasan dari fasad bangunan yang ada. Bentuk massa bangunan atau fasad sangat mempengaruhi interpretasi manusia pada kawasan. Suka atau tidak interpretasi tersebut mempengaruhi karakter dan kualitas kawasan. Kesesuaian visual sendiri dapat tercapai pada kejelasan bentukan, kejelasan fungsi, dan ornamen-ornamen bangunan yang membentuk ciri khas hingga timbul kesinambungan. Pada kejelasan bentuk massa bangunan biasanya bersifat monoton atau beraneka ragam. Seperti pada area perumahan developer yang memiliki model serupa, untuk tiap klusternya memiliki keseragaman dalam segi visual. Sedangkan dalam kejelasan fungsi, desain bangunan terkadang memberi interpretasi yang berbeda bagi setiap orang. Sebuah bangunan hunian yang berlapiskan dinding kaca dapat memberi kesan perkantoran, sehingga yang melihat menjadi salah paham akan fungsi bangunan dan sekitarnya. Selain itu, ornamen bangunan seperti jendela, pintu, dan bentuk kanopi dapat membentuk suatu kesan yang berbeda dari bangunan dan mendukung kesan monoton atau beragam. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam unsur kekayaan yang telah dikerjakan oleh Amiratul Husna. Aspek kekayaan merupakan elemen perancangan kota yang membahas mengenai pengalaman yang dirasakan pengguna dengan panca indera mereka. Penglihatan adalah indera yang paling dominan pada manusia, tetapi ada keterbatasan kemampuan penglihatan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, masalah keterbatasan tersebut dapat diminimalkan dengan menggunakan indera lain. Misalnya, indera praba yang merasakan sensasi di kulit. Sehingga pada lokasi studi, sensasi kulit yang dapat dirasakan oleh kita yaitu hembusan angin, panas atau dingin, hujan atau cahaya matahari di kulit, kerumunan orang, perbedaan tekstur perkerasan jalan, dan ketersediaan jalur pejalan kaki yang tidak merata. Kemudian yang kedua, indera pendengaran. Pada lokasi studi, kita dapat menerima suara seperti kegiatan dalam bangunan, kafe di sekitar, suara burung atau pepohonan dari lalu lintas, dan segala jenis kebisingan. Semua dapat dibagi ke dalam 2 kesan yang berbeda, yaitu menyenangkan dan tidak menyenangkan atau mengganggu yang dinilai oleh masing-masing responden. Selanjutnya, indera penciuman yang dapat digunakan sebagai sistem yang membantu navigasi dan orientasi di sekitarnya, seperti aroma makanan atau minuman karena banyaknya restoran,
toko kue dan kafe, bau amis ikan atau hewan lain pada toko hewan, dan bau limbah dari selokan terbuka. Terakhir, gerakan. Gerakan sendiri dinilai berdasarkan lamanya waktu yang dihabiskan selama berada di lokasi tersebut, sebagai penanda atau kenyamanan dan kemudahan selama melakukan kegiatan. Selanjutnya, indera praba. Tempat yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu Mall Matahari dan ruko. Responden pada Matahari Mall terdiri dari kerumunan orang, panas atau dingin, hembusan angin, dan jalur pejalan kaki yang tidak merata. Pada ruko, respon faktor yang dipilih yaitu hujan atau cahaya matahari di kulit dan panas ataupun dingin. Respon yang paling sering dipilih yaitu kerumunan orang, panas atau dingin, dan hujan atau cahaya matahari di kulit. Dan respon yang dianggap paling positif yaitu kerumunan orang, hembusan angin, dan hujan atau cahaya matahari di kulit. Sedangkan respon jalur pejalan kaki yang tidak merata dinilai negatif oleh responden. Untuk sensasi gerakan, responden menyatakan bahwa lebih sering menghabiskan waktu di Mall Matahari dan Kaisar dengan alasan dapat berbelanja dan bersantai pada tempat satu sekaligus, memiliki interior yang menarik, fasilitas yang memadai, dan dekat dengan jalan. Selanjutnya, responden memilih ruko, tetapi dengan alasan negatif yaitu kurangnya peneduh. Selanjutnya, konsep yang ditawarkan oleh kekayaan berdasarkan analisis elemen kekayaan, yaitu perlunya penambahan elemen alami seperti tanaman dengan daun lebat untuk mengurangi kebisingan yang diterima oleh pengunjung di dalam bangunan dan sebagai peneduh bagi pengunjung yang sedang berada di luar bangunan. Selain itu, diperlukan juga pengolahan limbah untuk mengurangi bau yang kurang sedap. Akhirnya kita masuk ke dalam unsur terakhir yang akan kita bahas, yaitu unsur personalisasi yang telah dikerjakan oleh Tasya Anissa. Personalisasi sendiri adalah cara membuat lingkungan berkarakter dengan cara memperbaiki fasilitas maupun mengubah citra suatu bangunan atau kawasan. Berdasarkan kuesioner yang telah dibuat, terdapat 27 responden yang telah mengisi. Dengan presentasi sebesar 33% untuk ruko-ruko, Matahari Mall sebesar 26%, Gereja Katedral sebesar 22%, Sekolah Karya Yosef sebesar 8%, Kaisar sebesar 7%, PSP sebesar 4%, dan 0% untuk Gereja Siloam dan Gor Perbasi. 9 dari 27 orang atau 33% orang memilih ruko-ruko yang harus diubah citranya dengan alasan bangunan yang kurang layak, bangunan yang kurang estetik, dan bangunan yang tidak terawat serta terlalu padat. Dan berdasarkan hasil kuesioner yang ada, maka perlu adanya perbaikan fasilitas maupun perubahan citra pada bangunan ruko-ruko sepanjang Jalan Patimura. Karena pada hasil observasi dan hasil kuesioner, terlihat ruko-ruko sudah terlalu padat dengan bangunan yang tidak terawat atau kurang layak. Nah, demikian penjelasan dari ketujuh unsur yang telah kita bahas sama-sama dalam video ini. Dari seluruh penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bangunan di lokasi kajian semuanya berfungsi dengan baik. Baik itu fungsi perdagangan, peribadatan, persekolahan, bahkan fungsi olahraga. Hanya saja terdapat sedikit permasalahan terkait kawasan tersebut, yaitu kemacetan, kurangnya rambu dan atribut jalan, bau limbah yang mengganggu, parkir di badan jalan, bentuk dan massa bangunan yang monoton, kurangnya vegetasi, PKL yang tidak merata, dan bangunan yang kurang terawat serta menurunkan citra kawasan. Melihat beberapa permasalahan yang ada, maka menurut kami ada baiknya dilakukan penataan kembali supaya memperbaiki citra kawasan dan menjadikan lokasi kajian sebagai kawasan yang harmonis. Salah satunya dengan mengembangkan potensi kawasan, yaitu dengan menyediakan lapangan parkir, menambah atribut dan rambu di jalan, memperbaiki kembali bangunan yang sudah rapuh, merenovasi bangunan guna menambah keindahannya, menata kembali PKL yang berjualan di badan jalan, dan menambah ruang terbuka serta vegetasi peneduh. Dengan solusi tersebut diharapkan supaya lokasi kajian dapat lebih berkembang dan antara bangunan satu dengan bangunan lainnya dapat memiliki keterkaitan dan keeratan yang baik sesuai dengan fungsi bangunan masing-masing. Dengan keterkaitan yang baik sehingga tiap bangunan pada lokasi kajian dapat saling menunjang nantinya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton.